Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kembali kita bertemu dalam Hari Saks Channel YouTube, di mana kita kembali akan belajar bersama-sama firman Tuhan, supaya kita bisa memahami firman Tuhan itu, sehingga dengan memahami firman Tuhan itu kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saudara, berkaitan dengan itu saya sampaikan firman Tuhan ini mempertimbangkan yaitu saran atau usulan yang disampaikan kepada saya oleh para penonton Hari Saks Channel, supaya saya menyampaikan tentang pengangkatan. Terus saya jawab, baik, kita tunggu waktu Tuhan kapan-kapan. Dan dalam pergumulan itu maka saya seperti digerakkan Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan bukan hanya tentang pengangkatan, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa yang dahsyat yang terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, yaitu sampai dengan nanti pada hari kiamat. Karena itu saudara, sebelumnya kita akan berdoa dulu kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri akan menolong kita, supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami dengan merendahkan hati datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan diri. Kami mohon Engkau sucikanlah kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, telinga kami, roh kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu yang kudus, yang agung, yang mulia, yang hidup Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu juga, Tuhan Yesus, urapilah kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Berikanlah hamba-Mu karena perkataan hikmat dan pengetahuan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itulah Tuhan yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu, mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus-Mu sendiri, pengurapan-Mu sendirilah yang akan mengajarkan kepada umat-Mu semua, bukan hamba-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, hamba mohon Engkau juga terangilah, bukalah pikiran, pengetahuan hati umat-Mu yang menyaksikan channel ini ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam pikiran hati mereka, supaya firman-Mu boleh Engkau tanamkan Tuhan di hati. Dan biarlah firman itu boleh berakar, bertunas, bertumbuh oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu, oh Tuhan, akan berbuah dalam kehidupan umat-Mu, sehingga kami sebagai umat-Mu bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi kami juga pelaku firman-Mu. Karena itu Allah Roh Kudus, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengarkan. Dengan juga buat firman-Mu sendiri, biar Roh Kudus-Mu akan hidupkan. Oh haleluya. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan jahat yang hendak berusaha mencuri benih firman Tuhan, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau bekerja pada saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nats firman Tuhan pada saat ini akan saya bacakan, yaitu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi yang saya sampaikan pada awal bahwa firman Tuhan pada saat ini, yaitu saya sampaikan dengan judul peristiwa-peristiwa yang maha dahsyat yang terjadi sampai dengan hari kiamat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Petrus mengingatkan kita kembali bahwa kita yang menantikan, mengharapkan kedatangan Tuhan, ya, dihibur oleh Petrus memberitahu kepada kita supaya kita waspada. Dengan juga Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan memelihara kita. Ya, kembali seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Tuhan dengan roh damai sejahteranya akan memelihara kita, menolong kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada akhir zaman ini? Yang pertama saudara, kita akan melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 28 dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah saudara, jadi peristiwa akhir zaman yang pertama yaitu ditandai dengan Tuhan Yesus datang pertama kali ke dunia ini, saudara. Untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan setan, roh jahat, iblis di bumi ini. Karena Tuhan Yesus menyadari bahwa selama ini, artinya sejak dari zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai pada kedatangan Tuhan, di mana kita kerajaan Allah, kerajaan surga dirongrong oleh kuasa gelap itu. Artinya dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh roh setan. Dan klimaksnya yaitu justru terjadi pada masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Atau orang menyebut, para teolog menyebut dengan istilah masa terowongan, masa gelap. Kenapa disebut masa gelap? Tidak ada firman Tuhan lagi. Pada masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru, para ahli mengatakan sekitar 400 tahun. Pada waktu itu tidak ada pewahyuan, tidak ada penghelaman. Di kalangan orang-orang umat Tuhan di Israel tidak ada. Nah, ini disebut zaman gelap. Jadi zaman gelap, karena zaman gelap Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak berikan wahyu. Makanya orang-orang Israel, orang Yahudi, saudara, hidup tidak dituntun secara langsung oleh roh Allah. Sehingga mereka mencari kebenaran sendiri. Sehingga muncullah sekte-sekte pada masa antar PLBB, saudara. Kita pernah dengar, yaitu dalam perjanjian baru ada kelompok Farisi yang sangat menantikan dan Mesias yang mengajarkan kebangkitan orang mati. Dengan lawannya ada orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati.
Ya, ada juga yang mengharapkan Mesias dari kelompok Farisi yang tidak puas dengan kehidupan para elit-elit, maka mereka melarikan, mereka mengasingkan diri di sekitar daerah Laut Mati di Gua Qumran, di mana mereka dengan dipimpin seorang disebut mereka mengharapkan tentang guru kebenaran. Ya, muncullah ahli-ahli Taurat, muncullah dia kelompok yang disebut Herodian yang mendukung Herodes. Terima kasih kepada Herodes karena Herodes sudah mendirikan merenovasi bait Allah. Banyak muncul ahlian waktu itu, saudara. Sehingga para elit mementingkan kepentingannya sendiri. Para elit satu sama lain, kelompok-kelompok itu saling bermusuhan dan sebagainya. Sehingga yang kasihan adalah umat Tuhan waktu itu. Sehingga Yesus bilang bahwa umat Israel waktu itu bagaikan domba yang tidak ada gembalanya. Mereka hidup sendiri-sendiri. Nah, dalam masa kekosongan inilah mereka sebenarnya sangat merindukan Mesias. Ya, di mana Mesias diyakini oleh orang Yahudi. Ya, Mesias inilah akan membuka satu zaman baru yang akan memerintah Israel dengan pemerintahan yang penuh damai, di mana Israel menganggap bahwa nanti Israel yang akan menjadi kerajaan yang luar biasa, yang tak terkalahkan, kerajaan damai, makmur dan sebagainya. Ya, karena bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman yang sudah terjadi. Ya, zaman yang sudah terjadi, di mana mereka menganggap zaman sudah terjadi itu adalah zaman yang gelap, atau zaman sudah terjadi adalah zaman yaitu sebelum Mesias yang dijanjikan itu muncul. Itu zaman yang sudah terjadi. Nah, mereka menantikan zaman baru, ya, new era, zaman baru, zaman Mesias. Di mana zaman Mesias disebut juga Mesias memerintah, Mesias berkuasa, Allah berkuasa. Maka orang Yahudi menantikan, mengharapkan, yaitu kerajaan Mesias ini. Ya, bagi mereka kalau Mesias nanti menjadi raja, maka Israel akan dipulihkan. Nah, saudara, di mana Mesias akan disertai mujizat dan sebagainya. Makanya ketika Tuhan Yesus itu muncul, ya, Tuhan Yesus mengadakan mujizat mengusir setan dan kuasa Allah. Maka Tuhan bilang, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya zaman Mesias itu sudah datang ke Israel. Ya, ini dibuktikan dengan mujizat-mujizat yang terjadi yang luar biasa yang dilakukan Yesus. Bahkan sampai orang Yahudi, orang Farisi sendiri mengatakan bahwa kalau Mesias muncul, apakah mujizat yang dilakukan Mesias lebih banyak dari orang ini? Mereka tidak sadar bahwa Mesias ini Yesus itu, saudara. Tapi mereka masih ragu-ragu bahwa Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena mereka melihat latar belakang Yesus, anak tukang kayu, lahir di Bethlehem. Karena konsep mereka Mesias itulah Mesias sang raja, Mesias yang lahir, ya, sebagai raja, dimuliakan dan sebagainya. Ini Mesias yang dalam pandangan mereka dari kelas yang bukan kelas elit. Ya, sehingga ini yang meragukan mereka. Tapi Yesus menegaskan bahwa kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia waktu itu membuat geger, saudara, orang-orang Yahudi, saudara. Membuat orang Yahudi dalam satu terpecah belah. Ya, karena Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman kepada mereka. Bahkan kelompok elit orang-orang Yahudi yang duduk di Sanhedrin, mereka geger, saudara. Ya, mereka geger. Maka kedatangan Tuhan yang pertama itu merupakan sebuah peristiwa yang besar. Bahkan sampai melibatkan Pontius Pilatus. Ya, saudara. Sampai Pontius Pilatus, seorang gubernur wali negeri Roma, sampai seolah didesak oleh orang-orang Yahudi
untuk menghukum mati Yesus. Ya, karena Pontius Pilatus melihat secara politis kalau dia tidak mengikuti keinginan orang Yahudi, maka ditakuti Pontius Pilatus mereka akan berontak, akan terjadi geger. Maka akhirnya Pontius Pilatus pun cuci tangan. Artinya bahwa Pontius Pilatus bilang bahwa aku tidak salah terhadap kematian orang ini. Makanya Pontius Pilatus mencuci tangan. Dan memang kedatangan Yesus yang pertama ini, ya saudara, di Bethlehem ini, dan pelayanan di Yerusalem dan sebagainya, itu peristiwa yang cukup menggegerkan dunia, saudara. Siapa di dunia ini yang tidak kenal Yesus, saudara? Ya, dari Yesus inilah yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Allah memerintah dengan damai sejahtera. Ya, kerajaan Allah mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Kerajaan Allah itu juga memberikan kuasa, sehingga siapa yang masuk dalam kerajaan Allah, yang percaya kepada Mesias itu, dia juga diberi kuasa oleh Yesus. Makanya seperti Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, ketika Tuhan Yesus bilang, menurut kalian siapakah aku ini? Maka Petrus bilang, engkaulah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Tuhan bilang, bukan engkau yang mengatakan, Roh Kudus. Dan engkaulah Petrus, di atas batu karang ini, di atas pengakuan iman Petrus ini, di atas pengakuan percayaan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Tuhan berikan kunci-kunci kerajaan maut, sehingga apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah saudara, orang-orang itu waktu itu berpikir dengan Yesus meninggal maka selesai sudah. Tapi kenyataan tidak, saudara. Kedatangan Yesus di bumi ini membuat suatu peristiwa yang dahsyat, seperti bola salju. Ya, dengan Tuhan Yesus membentuk, menciptakan para murid 12 rasul. Dan dari 12 rasul ini terus menjadi murid dan sebagainya. Sehingga boleh dikatakan pada abad pertama, kedua, kerajaan Romawi yang luasnya boleh dikatakan waktu itu 2,5 kali Indonesia, luas sekali, saudara. Di mana kekristenan ada di pusat-pusat kota-kota pusat provinsi Kekaisaran Romawi. Ya. Di Romawi Barat, yaitu menjadi pusat kekristenan kota Roma. Di timur, Konstantinopel. Ya saudara, di selatan, Alexandria, di Mesir, Syria, di Yerusalem itu banyak sudah pusat-pusat kekristenan, sudah di Turki dan sebagainya. Ya, dalam tembok pada abad kedua sudah banyak kota-kota provinsi di Kaisar Romawi menjadi pusat kekristenan, sehingga Kekaisaran Romawi berikan goncang saat itu. Kenapa? Dengan kedatangan Yesus di bumi yang pertama, sehingga kerajaan surga, kerajaan Allah memerintah sudah mulai, saudara. Ya, dan ini terus berjalan terus sampai sekarang, di mana kedatangan Kristus berimbas pada sampai sekarang. Berapa miliar pengikut Kristus. Ya, ini kenapa? Karena kedatangan Kristus pertama. Ini peristiwa yang menghebohkan, peristiwa yang dahsyat. Sejarah membuktikan itu. Nah, sejarah dunia menuliskan hal itu, saudara. Ya, itulah peristiwa besar yang terjadi, yang tercatat menurut Alkitab, yang dampaknya sampai sekarang adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi yang pertama, yaitu untuk memberitakan kabar baik, saudara. Berita keselamatan, berita kerajaan Allah, supaya anak-anak Tuhan menerima Yesus, terima keselamatan itu. Itu yang pertama, saudara. Nah, saudara, kita lihat peristiwa yang kedua yang terjadi,
Ya, yang dahsyat juga terjadi, saudara. Yaitu peristiwa apa, saudara? Kebangkitan orang mati dan sekaligus pengangkatan. Nah, di dalam Roma 8 ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ada dua peristiwa yang terjadi secara hampir bersamaan, saudara. Peristiwa yang sangat dahsyat. Yang pertama adalah kebangkitan orang mati. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dikatakan demikian. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, saudara, inilah disebut kebangkitan. Kebangkitan orang percaya. Apa maksudnya kebangkitan orang percaya ini, saudara? Kebangkitan orang percaya ini orang-orang Kristen yang sudah mati, nanti akan dibangkitkan, saudara. Akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ya, sebagaimana dipercaya oleh orang Farisi. Orang Farisi itu percaya akan kebangkitan orang mati. Ya, saudara, jadi peristiwa yang sangat dasar, yang sangat besar sekali terjadi, yaitu kebangkitan orang mati, saudara. Di mana yang dimaksud yang orang mati di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berjaga-jaga dan orang yang berwaspada akan dibangkitkan, saudara. Ya, akan dibangkitkan. Nah, ya, dengan tubuh kemuliaan. Apa yang dimaksud tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang mulia, yang tidak bisa mati. Tubuh mulia, tubuh yang kualitasnya itu berbeda dengan tubuh kita sekarang ini, saudara. Tubuh yang disiapkan nanti pada kerajaan 1000 tahun, tubuh yang disiapkan nanti ke surga, saudara. Ya, tubuh yang mulia, yang tubuh ya usia-usia yang menawan, saudara. Ya, tubuh yang luar biasa, yang mulia lah, yang tidak bisa mati. Tuhan suka pernah bilang, tidak tahukah kamu bahwa nanti kita hidup itu seperti malaikat, ya, tidak kawin mengawinkan. Jadi dalam tubuh kebangkitan ini nanti tidak ada lagi orang kawin mengawinkan, saudara. Ya, semua mulia, hatinya mulia, pikirannya mulai disucikan. Ya, dalam kebangkitan ini orang tidak akan berdosa lagi. Tidak akan bisa berbuat dosa lagi dalam tubuh kebangkitan ini, karena sifatnya mulia, saudara. Ya, ini bukan berarti kalau tubuh kita sekarang ini juga bukan berarti karena kita memiliki tubuh daging darah ini, inilah menyebabkan kita berdosa. Enggak, saudara. Enggak. Tuhan Yesus juga firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah mati dalam dosa. Tapi kenapa kita orang Kristen sekarang ini juga masih bisa berbuat dosa? Masanya bukan bisa atau tidak, tapi masanya mau atau tidak mau berbuat dosa. Ya, saudara. Ya, inilah karena daging ini, keinginan daging mendorong kita supaya kita mengikuti keinginan daging. Dan ketika kita menuruti keinginan daging, maka kita tidak menuruti pimpinan roh dan kita akan berdosa. Maka dalam hidup ini seringkali orang jatuh bangun dalam dosa. Makanya saudara, nanti dalam tubuh kebangkitan kita tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Saudara, yang kedua,
yaitu tentang pengangkatan, di mana pengangkatan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kebangkitan orang mati, saudara. Karena setelah orang mati dibangkitkan, maka terjadilah pengangkatan sebagaimana di dalam firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 dikatakan demikian. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua peristiwa yaitu kebangkitan orang mati dan pengangkatan ini adalah peristiwa yang sangat penting sekali. Peristiwa yang bagi orang Kristen. Kenapa, saudara? Karena dengan orang Kristen dibangkitkan dari kematian, orang Kristen diangkat, maka dikatakan bahwa sejak diangkat itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi saudara, ini sangat menentukan sekali ya pengangkatan ini. Karena dengan pengangkatan ini anak Tuhan akan merupakan langkah yang kedua untuk menuju nantinya masuk ke langkah-langkah selanjutnya, alam-alam selanjutnya, saudara. Ya, jadi kalau orang diangkat, orang dibangkitkan dari kematian, maka pasti dia akan nantinya masuk ke surga, saudara. Ya, masuk ke surga. Nah, bicara tentang pengangkatan tadi jelas dikatakan ya bahwa sesudah itu di sini apa? Nah, itu di sini bicara tentang kebangkitan orang mati. Jadi orang-orang dibangkitkan dari kematian, kubur terbuka, tubuh diubahkan dan sebagainya. Ya, sejak saat itu maka kita, orang yang masih tinggal, orang percaya yang masih tinggal, ya tubuhnya seketika itu akan langsung diubahkan, terangkat ke surga, saudara. Dimana dalam pengangkatan ini tubuh seseorang diubah, ya dari tubuh yang daging di dunia ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia, sebagaimana tubuh Yesus, tubuh yang tidak bisa mati lagi, tubuh yang siap memasuki masa kekal. Nah, saudara, berkaitan dengan tadi bahwa kita itu bahagia sekali kalau kita itu diangkat oleh Tuhan. Ya, sebab itu satu jaminan bagi kita. Ya, kalau kita ini nanti akan masuk surga. Nah, saudara, makanya berkaitan dengan pengangkatan ini, saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, di mana pengangkatan orang gereja dan juga kebangkitan orang mati, saudara, itu tentunya merupakan suatu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang buat luar biasa. Kenapa, saudara? Ya karena ketika orang diangkat, maka apa yang dipakai orang itu akan tertinggal, saudara. Entah itu baju, entah itu celana, entah itu kacamata, entah itu cincin dan sebagainya. Pokoknya yang bersifat materi tidak ikut terangkat. Tapi yang terangkat adalah tubuh kita dimuliakan. Nah, saudara, tentunya kenapa saya kata ini adalah satu peristiwa yang dahsyat yang terjadi, yaitu menuju pada hari kiamat nanti. Ya, coba kita bayangkan, saudara. Yang pertama tadi tentunya kuburan terbuka. Ya, orang-orang yang dibangkitkan, ini tentunya akan buat orang heran. Ya, juru kunci kuburan heran. Semuanya, loh itu kok kuburan terbuka, kok mayat tidak ada lagi dan sebagainya. Apalagi yang masih hidup, saudara. Coba bayangkan, kalau yang masih hidup, yang diangkat itu orang Kristen itu adalah waktu itu misalnya sedang tidur saja.
bersama pasangannya, dan pasangannya tidak percaya Tuhan, ya saudara, maka dia diangkat dan pasangannya enggak, dan bangun pagi-pagi maka pasangannya lihat, loh kok nggak ada, yang tinggal hanya pakaian, kok yang tinggal ini penjerit, ya banyak orang kehilangan, ya, kehilangan anggotanya yang percaya Yesus akan terhilang, saudara, ya kehilangan semua, banyak kehilangan anak-anak Tuhan diangkat. Dan juga peristiwa yang heboh, pasti heboh terjadi, misalnya orang diangkat itu sudah orang-orang yang sebelum diangkat dia misalnya dia sebagai pilot pesawat, saudara. Coba ketika diangkat, betapa bahaya pilot itu, walaupun mungkin pesawat, betapa banyak pesawat itu, walaupun pesawat itu pakai pilot otomatis dan sebagainya, pasti akan terjadi kegaduhan, saudara. Atau mungkin ya yang diangkat itu adalah orang Kristen yang dia sebagai sopir bis. Coba betapa ngerinya, gaduhnya ketika dia akan bus, tentunya bus yang disupiri akan kacau, akan berjalan ke sana dan sebagainya, saudara. Ya, coba bagaimana? Andaikan yang diangkat itu adalah misalnya tukang cukur, saudara. Ketika dia nyukur seseorang, dia nyukur baru potongan, baru separuh, ya baru setengah, atau dia angkat, lu nggak ada lagi, yang adanya pisau cukurnya, yang ada pakaiannya, orang dicukur hilang, hilang, saudara. Banyak nanti orang pasti geger, akan terkejut yang luar biasa, saudara. Ya, di mana akan terjadi kegoncangan, kegaduhan. Ya karena apa? Karena banyak orang-orang yang hidup hilang, saudara. Seperti itu Yesus juga pernah mengatakan, ya bahwa ada orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Nah, saudara, berbicara siapa yang diangkat, yang Alkitab jelas mengatakan yang diangkat adalah diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana menyediakan pelitanya, minyaknya, sehingga ketika pengantin itu datang, ya suara musik diperdengarkan, maka gadis-gadis yang bijaksana ini ngerti, sehingga ada suara pengantin datang, dan gadis-gadis bijaksana ini menyongsong dengan sukacitanya, dan mereka dibiarkan masuk ke dalam pesta. Ya. Tetapi gadis-gadis yang tidak siap bawa minyak, tidak siap bawa, dia akan ketinggalan, saudara. Dan Rasul Paulus pun bilang agar kita berjaga-jaga dan berwaspada. Dan Tuhan juga ingatkan seperti itu, agar berjaga-jaga dan berwaspada. Dengan juga Petrus juga berkata, ya, supaya kita menyucikan diri, saudara. Ya, kenapa? Supaya kita masuk kelompok orang-orang yang diangkat. Atau kalau kita sudah meninggal duluan dan terjadi pengangkatan, maka kita akan diangkat. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah supaya kita siap, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita berwaspada, ya, untuk menunggu pengangkatan atau kebangkitan orang mati itu, saudara. Karena itu suatu peristiwa yang sangat penting sekali dalam kekristenan. Ya, peristiwa yang sangat menentukan kita nanti masuk surga atau tidak, saudara. Nah, berkaitan dengan itu, maka Tuhan juga ingatkan bahwa waktunya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Bahkan Yesus pernah bilang, anak pun tidak, yang tahu hanya Allah Bapa sendiri. Firman itu juga, Tuhan juga bilang bahwa waktu itu seperti pencuri. Ya, namanya pencuri kalau datang setiap saat kita nggak tahu, saudara. Artinya datang mendadak. Walaupun Tuhan Yesus juga bilang bahwa ada tanda-tanda juga, tanda-tanda akan
datangnya peristiwa yang luar biasa ini, yaitu pengangkatan atau kebangkitan orang mati. Ya, seperti misalnya adanya penyesatan di mana-mana. Ya, penyesatan di mana-mana, saudara. Ya, banyak orang murtad, terjadi peperangan, sebagainya. Bahkan Yohanes juga bilang akan muncul roh-roh antikris. Memang antikris itu belum datang, saudara, antikris yang tunggal. Ya, karena antikris yang tunggal itu akan datang nanti setelah pengangkatan. Tapi roh-roh antikris itu sudah ada dan ada di tengah kita. Nah, bagaimana antikris itu? Siapa antikris itu? Dan apa roh-roh antikris itu? Tapi itu nanti akan kita bahas, yaitu di dalam topik berikut, yaitu tentang pemerintahan antikris. Ya. Jadi mengingat waktu, maka penyampaian firman Tuhan saya pada saat ini akan saya akhiri dulu, yaitu sampai pada pengangkatan. Nanti sesi-sesi berikutnya akan saya sampaikan tentang pemerintahan antikris. Ya, setelah pemerintahan antikris, kemudian nanti peristiwa selanjutnya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini. Nah, demikian juga setelah itu nanti peristiwa yang dahsyat terjadi di bumi ini lagi, adalah peperangan di Gog dan Magog, saudara. Setelah peperangan Gog dan Magog, maka nanti masuklah kepada peristiwa yang dahsyat lagi nanti, yaitu tentang kiamat itu sendiri. Ya, tapi mengingat waktu, mengingat dan supaya pelajaran tidak begitu banyak, maka untuk pelajaran ini saya akhiri sampai saat ini. Jadi pesan saya yaitu mari kita siap sedia, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, kalau kita yang sudah meninggal, maka kita harus siap, kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan. Tapi andaikan kita belum meninggal dan Tuhan datang, maka saya percaya kita siap juga nanti untuk diangkat Tuhan. Nah, sehingga kita akan bersama-sama bersama Kristus selamanya. Puji Tuhan. Terima kasih. Saat ini kita akan akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah berfirman kepada kami, ya Tuhan, biarlah hamba mohon Roh Kudus-Mu saja yang akan mengajar kepada kami semua. Biarlah Roh Kudus yang akan lebih memperdalamkan lagi firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengertian firman yang Kau berikan saat ini Tuhan, bahwa kami sudah mengerti sebagian dari peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di akhir zaman ini, di mana kedatangan-Mu yang pertama di bumi ini dengan mengalahkan kuasa setan, menghancurkan pekerjaan jahat dengan kuasa Allah, itu merupakan satu tanda bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang. Ketika kerajaan Allah sudah datang, artinya Engkau memerintah di hati orang-orang yang percaya kepada Engkau. Ini merupakan sebagai satu titik awal untuk kita nanti masuk kepada satu zaman yang baru. Engkau mempersiapkan gereja-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan juga kami menantikan, yaitu Engkau membebaskan tubuh kami dengan tubuh kebangkitan, dan Engkau mengangkat kami ke surga, ya Tuhan. Engkau mengangkat kami di awan-awan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk nanti kami juga menerima upah itu. Dan kami serahkan juga pendalaman selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan, yaitu topik yang lain yang merupakan sambungan dari sini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin.